Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80, berdaulat, bersatu, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Yang percaya boleh bilang amin. Seberapa banyak di antara saudara yang bersyukur dan bangga sebagai bangsa Indonesia? Amin. Saya pribadi bersyukur dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Saya percaya Tuhan Yesus sangat sayang sama bangsa Indonesia. Amin. Berdoa untuk bangsa saudara. Berdoa untuk para pemimpin saudara. Amin. Paulus berkata dalam salah satu suratnya, tiap-tiap orang, kita semua harus tunduk kepada pemerintahan yang ada di atasnya. Karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Semua pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi hormati para pemimpinmu, berdoa untuk para pemimpinmu. Dan kita sama-sama berdoa untuk tahun ini yang menjadi tujuan para pemimpin kita, bangsa yang berdaulat, bangsa yang bersatu, rakyat yang sejahtera semuanya, dan Indonesia bisa maju. Amin. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk sama-sama melihat beberapa cerita dalam perjanjian lama. Tentunya saya mengajak saudara untuk melihat Yesus di dalamnya, karena semua Alkitab saudara semuanya tidak lain tidak bukan berbicara tentang Yesus. Perjanjian baru jelas berbicara tentang Yesus. Perjanjian lama juga berbicara tentang Yesus. Perjanjian lama adalah Yesus yang disembunyikan, sedangkan perjanjian baru adalah Yesus yang disingkapkan. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa apa yang menimpa mereka, kita akan melihat cerita-cerita dari perjanjian lama, apa yang menimpa mereka dicatat sebagai contoh dan dituliskan sebagai peringatan buat kita yang hidup pada zaman akhir telah tiba. Nanti kita akan melihat juga cerita dalam perjanjian baru yang relevan dengan cerita-cerita yang kita lihat dalam perjanjian lama. Dan kita akan melihat penggenapannya, Yesus yang disingkapkan. Amin. Jadi cerita-cerita dalam perjanjian lama bukan sejarah yang pernah terjadi, tapi sejarah yang akan berulang. Saudara pasti diberkati. Amin. Kita lihat firman Tuhan dari Kejadian pasal 41 ayat 55. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf. Waktu negeri Mesir menderita kelaparan, mereka memiliki Yusuf. Yusuf bukan hanya menyelamatkan dan memberkati seluruh negeri Mesir, tapi Yusuf juga menyelamatkan dan memberkati seluruh bangsa Israel. Amin. Kalau hari ini terjadi kelaparan, saudara nggak perlu takut. Kenapa? Karena saudara memiliki Yusuf yang sesungguhnya. Siapakah dia? Yesus. Kalau saudara baca ceritanya secara keseluruhan, sebelum terjadi kelaparan, 7 tahun kelaparan, terlebih dahulu terjadi 7 tahun kelimpahan. Dalam masa 7 tahun kelimpahan, bangsa Mesir begitu diberkati berlimpah-limpah seperti tidak pernah ada habisnya. Dan Allah memberikan hikmat kepada Yusuf untuk mengumpulkan bahan makanan selama 7 tahun kelimpahan yang akan menjadi persediaan sebagai bahan makanan dalam menghadapi 7 tahun kelaparan. Setelah terjadi 7 tahun kelimpahan selesai, setelah itu masuk ke dalam 7 tahun kelaparan. Waktu seluruh Mesir menderita kelaparan, rakyat datang sama Firaun dan berteriak. Dan apa kata Firaun kepada rakyat Mesir? Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Mereka datang kepada Yusuf dan mereka melakukan apa yang Yusuf katakan. Mereka hidup.
Saudara dan saya hari ini hidup pada zaman di mana apapun yang Yesus katakan, lakukan. Kamu akan hidup. Waktu terjadi perkawinan di Kana pada hari yang ketiga. Pada hari yang keberapa? Hari yang ketiga. Saudara dan saya hidup pada hari yang ketiga hari ini. Ingat, 1 hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi hari ini saudara dan saya sudah lebih dari 2000 tahun. Jadi saudara dan saya di hadapan Tuhan hidup pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga terjadi perkawinan di Kana. Dan mereka kehabisan anggur saat itu. Ini merupakan hal yang memalukan dalam satu pesta perkawinan, kehabisan anggur. Maria, ibunya Yesus, datang sama Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Yesus berkata kepada ibunya, mau apakah daripadaku engkau ibu? Waktuku belum tiba. Tapi Maria menghampiri pelayan-pelayan di sana dan berkata, apa yang dikatakan, kamu lakukan. Dan mereka bukan saja memiliki anggur, tapi memiliki anggur yang terbaik. Berkelimpahan. Jadi saudara dan saya hidup pada hari yang ketiga. Saudara hidup pada zaman. Apapun yang Yesus katakan, lakukan. Itu sebabnya saya selalu membawa saudara untuk menempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Firman kasih karunia. Supaya kamu mendengar firman Kristus. Dan apa yang kamu dengar, lakukan. Kamu akan hidup. Setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dari pantai Danau Galilea, di mana murid-muridnya menangkap ikan semalam-malaman tapi tidak mendapat seekor pun. Yesus berkata kepada murid-muridnya, hai anak-anak, adakah lauk pauk? Tidak ada, lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Mereka melakukan seperti apa yang Yesus katakan. Dan apa yang terjadi? Mereka mendapat 153 ekor ikan, sekalipun demikian banyaknya jalannya tidak koyak. Jadi perhatikan baik-baik. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu hari ini, apapun tantanganmu hari ini. Kalau saudara melihat seperti tidak ada progres, tidak ada pergerakan, tidak menghasilkan, lakukan seperti apa yang Yesus katakan, kamu akan mendapatkannya. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, lakukan apa yang Yesus katakan. Kamu akan mendapatkannya. Minta kasih karunia Tuhan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Katakan bersama saya, segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Allah sanggup. Kata sanggup di sini terjemahan dalam bahasa aslinya dunateo, dunamis, power, dynamite. Dunateo, yang artinya apa? Have power. Allah memiliki kekuatan, Allah berkuasa. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Tidak ada. Allah sanggup. Allah memiliki kuasa, Allah berkuasa. Berkuasa apa? Melimpahkan. Seberapa banyak Allah berkuasa melimpahkan kepada kamu? Segala. Apa artinya segala? Semua. Allah berkuasa melimpahkan semua kasih karunia-Nya. Apapun tantangan, pergumulan, masalah yang kamu hadapi dalam seluruh area hidupmu, Allah berkuasa melimpahkan kasih karunia di area itu. Allah sanggup, Allah berkuasa melimpahkan semua kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa. Apa artinya senantiasa? Selalu. Selalu. Mau keadaan di luar sana baik, mau keadaan sana di luar nggak baik, tapi Allah berkuasa memberikan kasih karunia-Nya. Dan oleh karena kasih karunia-Nya, Allah menjanjikan kamu selalu. Selalu. Di luar baik, di luar nggak baik, tapi Allah mau anak-anaknya selalu berkecukupan. Selalu. Amin. Berkecukupan. Dan malah berkelebihan dalam pelbagai
kebajikan. Jadi Allah mau anak-anaknya bukan hanya berkecukupan, tapi Allah mau anak-anaknya berkelimpahan. Selalu. Bilang sama kiri kanan saudara, selalu. Amin, selalu. Nah, kenapa demikian? Allah sanggup melimpahkan semua kasih karunia. Yohanes pasal 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena dari kepenuhannya. Kepenuhan apa? Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Amin. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapakah anak tunggal Bapa yang kita telah melihat kemuliaannya? Yesus. Yesus datang ke dalam dunia ini penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran merupakan bentuk tunggal. Jadi kasih karunia adalah kebenaran, kebenaran adalah kasih karunia. Waktu dia datang ke dalam dunia ini, dia penuh kasih karunia. Penuh kasih karunia. Dan dari kepenuhannya, penuh apa? Penuh kasih karunia. Dari kepenuhan kasih karunianya, perhatikan baik-baik, kita sudah menerima kasih karunia. Demi kasih karunia. Demi kasih karunia. Artinya apa? Waktu Allah memberikan kasih karunia kepada saudara. Setelah itu ada kasih karunia yang lain yang datang sama saudara. Setelah itu ada lagi kasih karunia yang lain yang datang sama saudara. Setelah itu ada kasih karunia yang lain yang datang sama saudara. Kasih karunia, demi kasih karunia. Demi kasih karunia. Semua Allah mau memberikan kasih karunia-Nya dalam seluruh area hidupmu. Tergantung apapun yang kamu butuhkan. Supaya kamu senantiasa, selalu mau sekeliling keadaanmu baik atau enggak baik, tapi Allah mau menjamin anak-anaknya selalu berkecukupan. Dan malah berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Amin. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Musa adalah hamba. Saya bisa memberikan sesuatu sama saudara melalui orang lain, melalui perantara, bisa melalui kurir. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh siapa? Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah pribadi dari kasih karunia itu sendiri. Kalau saya memberikan sesuatu sama saudara melalui perantara orang lain atau kurir, dibanding saya sendiri yang datang sama saudara memberikan hal itu kepada saudara. Artinya, kalau saya sendiri yang datang sama saudara memberikan itu kepada saudara, apa yang saya berikan, itu sesuatu yang berharga. Sesuatu yang istimewa. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Betapa berharganya kasih karunia. Amin. Sekali saya ulangi, betapa berharganya kasih karunia. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat sifatnya menuntut, kita tahu, jangan, tapi kasih karunia sifatnya menyediakan. Aku akan. Hukum Taurat menuntut kebenaran, tetapi kasih karunia menyediakan kebenaran buat saudara, buat saya. Di bawah hukum Taurat, Allah berkata, aku akan membalaskan kesalahanmu kepada keturunan yang ketiga, yang keempat. Tapi di bawah kasih karunia, Allah berkata, aku menaruh belas kasihan sama kesalahanmu, dan aku tidak akan lagi mengingat dosamu. Kasih karunia dan kebenaran di sini, terjemahan dalam bahasa Ibraninya adalah hesed ve'emet. Hesed ve'emet. Dalam Alkitab, bahasa Inggris, saudara sering menemukan terjemahan yang berbeda-beda. Ada yang menerjemahkan grace and truth. Ada yang menerjemahkan kindness and truth. Atau loving kindness and truth. Atau ada yang menerjemahkan mercy and truth.
Dalam bahasa Yunani, Alkitab Perjanjian Baru, kasih karunia dan kebenaran terjemahannya kariskai aletheia. Tapi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibraninya, terjemahannya tidak pernah berubah. Selalu hesed ve'emet. Hesed ve'emet. Kasih karunia dan kebenaran. Dan kita tahu kasih karunia dan kebenaran adalah pribadi Yesus. Dan sesungguhnya kasih karunia dan kebenaran hesed ve'emet itu sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Tetapi kita tahu, tadi saya katakan, saya akan mengajak saudara untuk melihat cerita-cerita dalam perjanjian lama. Semuanya berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Tetapi hesed ve'emet dalam perjanjian lama disembunyikan. Hanya merupakan gambaran. Disembunyikan. Hanya merupakan gambaran. Tetapi perhatikan baik-baik. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, waktu pribadi hesed ve'emet datang ke dalam dunia ini, waktu pribadi ini datang sama saudara, kasih karunia bukan lagi merupakan gambaran, tapi kasih karunia menjadi kenyataan dalam hidupmu. Karena aletheia di sini terjemahannya adalah kebenaran, realita. Dalam perjanjian lama, kasih karunia sudah ada di sana. Tapi kasih karunia disembunyikan dalam bentuk gambaran. Tapi dalam perjanjian baru, waktu pribadi ini datang sama saudara. Pribadi kasih karunia datang sama saudara. Apa yang terjadi? Waktu saudara bertemu dengan pribadi ini. Kasih karunia bukan lagi merupakan gambaran. Tapi kasih karunia menjadi kenyataan dalam hidup. Allah sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya. Dan sekarang saya punya kabar baik. Pribadi kasih karunia sekarang ada di dalammu. Itu sebabnya hari ini, untuk anak-anaknya, Tuhan tidak mau kasih karunia hanya merupakan gambaran. Tapi Allah mau anak-anaknya kasih karunia menjadi realita dalam hidupmu. Allah berkuasa melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu. Supaya kamu senantiasa selalu. Mau keadaan dunia baik, mau keadaan dunia sedang tidak baik. Tapi Allah menjamin anak-anaknya selalu berkecukupan. Bahkan berkelimpahan dalam berbagai-bagai kebaikan. Jadi, saya akan tunjukkan sama saudara, kita akan lihat beberapa cerita. Yesus disembunyikan dalam perjanjian lama. Tapi setiap kali hesed ve'emet dinyatakan, yang merupakan gambaran tentang pribadi Yesus, sesuatu yang baik pasti terjadi. Amin. 2 Samuel 2 ayat 5 sampai dengan 6. Maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setia-Nya kepadamu, aku pun akan berbuat kebaikan sama kepadamu karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, di situ diceritakan Saul mengalami kekalahan waktu dia berperang melawan bangsa Filistin. Saul mati, anak-anaknya mati, dan ketika mayatnya bergelimpangan di pegunungan Gilboa, musuh datang, kemudian memancung kepala mereka, dan memakukan tubuh mereka di tembok kota Bet-Shean. Kemudian waktu orang-orang Yabes Gilead mendengar apa yang mereka lakukan kepada Saul, orang-orang yang gagah perkasa dari Yabes dan Gilead, mereka bersiap-siap. Mereka mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya yang dipaku di tembok kota Bet-Shean. Dan setelah mereka mengambil mayat mereka membakar di Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di Yabes. Dan waktu Daud mendengar bahwa orang-orang Yabes Gilead memiliki keberanian untuk mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya, Daud berkata begini, diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setia-Nya kepadamu. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih dan setia-Nya kepadamu. Kata kasih dan setia-Nya di sini, terjemahannya adalah hesed, ve'emet, diterjemahkan kindness and truth. Tapi dalam bahasa aslinya tetap hesed, ve'emet. Seperti tadi yang saya katakan, hesed, ve'emet, kasih karunia dan kebenaran. Dalam beberapa Alkitab, bahasa Inggris terjemahannya suka berbeda-beda. Kadang-kadang grace and truth.
Kindness and truth. Loving kindness and truth. Mercy and truth. Di sini terjemahannya kindness and truth. Tapi dalam bahasa aslinya selalu hesed ve'emet. Ini merupakan gambaran tentang pribadi siapa? Yesus. Tuhan kiranya menunjukkan kasih, kindness, dan setia, truth kepadamu. Hesed ve'emet. Apa yang terjadi ketika Tuhan menunjukkan hesed ve'emet kepada seseorang? Kalimat selanjutnya berkata, aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Ketika Tuhan menunjukkan kasih dan setia, hesed ve'emet dalam kehidupan seseorang, apa yang terjadi selanjutnya? Sesuatu yang baik terjadi. Sesuatu yang baik akan terjadi. Amin. Saudara masih ingat cerita tentang Yakub? Yakub lari dari rumahnya karena telah menipu Esau. Dia takut dibunuh oleh Esau. Betul? Dan waktu Yakub lari dari rumahnya, Alkitab menceritakan dia hanya membawa sebatang tongkat. Tetapi setelah beberapa tahun berlalu, Yakub menjadi orang yang sangat diberkati. Dia punya 12 orang anak. Dia punya banyak budak laki-laki, banyak budak perempuan. Dia punya banyak ternak, kambing, domba, lembu, sapi. Kenapa demikian? Kejadian pasal 32 ayat 9 sampai dengan 10. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadamu, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-sekali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Yakub berkata, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan. Terjemahan kata kasih dan kesetiaan di sini. Hesed ve'emet. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima semua kasih karuniamu. Karena memang kasih karunia adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak layak kamu terima. Kalau saudara merasa nggak layak, saudara qualified untuk menerima kasih karunia. Kalau kamu merasa layak, kamu disqualified. Karena kasih karunia hanya untuk orang-orang yang tidak layak. Sesungguhnya aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan, hesed ve'emet, yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan. Jadi waktu dia pergi dari rumahnya, dia menipu Esau. Dia takut dibunuh oleh Esau. Waktu dia meninggalkan rumahnya, Yakub berkata, aku hanya membawa tongkat. Waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Hanya tongkat. Dia gak punya apa-apa. Tapi Tuhan menunjukkan kepada Yakub kasih dan kesetiaan. Dia menunjukkan kasih dan kesetiaan. Hesed ve'emet. Apa yang terjadi? Tetapi sekarang setelah Tuhan memberikan kasih dan kesetiaan, apa yang terjadi? Sekarang aku telah menjadi 2 pasukan. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Ketika Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepada seseorang, hesed ve'emet merupakan gambaran tentang siapa? Yesus. Sekarang kamu punya Yesus dalam hidupmu. Ketika Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepada seseorang, apa yang terjadi? Orang itu akan diberkati berlimpah-limpah. Amin. Selanjutnya, Amsal 3, ayat 3 sampai dengan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kata kasih dan setia, lagi-lagi terjemahannya adalah hesed ve'emet. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Hesed ve'emet merupakan gambaran tentang siapa?
pribadi Yesus. Betapa saudara saya diberkati. Tuhan sudah berjanji, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Tapi orang-orang dalam perjanjian lama berkata, janganlah kiranya kasih dan setiamu, hesed vehemet, meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lohmu, maka perhatikan baik-baik, engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi kalau Tuhan tetap memberikan kasih dan setia kepada seseorang, hesed vehemet, apa terjadi sama orang itu? Maka orang itu akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah, di mata Allah dan di mata manusia. Mungkin saudara bertanya sama saya, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan kasih dan setia, hesed vehemet, supaya saya bisa mendapatkan kasih dan penghargaan, bukan hanya di mata manusia, tapi di mata Allah. Bagaimana caranya? Rahasianya ada di kalimat yang kedua. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ini rahasianya. Konteksnya apa? Kalau saudara baca konteks secara keseluruhan, Amsal pasal 3, di situ berbicara tentang ajaranmu, perintahmu. Ini berbicara tentang firman Tuhan secara keseluruhan. Konteksnya buat saudara, buat saya adalah firman Kristus. Kalungkan itu pada lehermu. Kalau saudara mau pakai kalung di luar sini, artinya apa? Saudara mau mengekspos. Kalungkan itu pada lehermu, artinya apa? Expose dirimu kepada firman Kristus. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Kemudian tuliskan itu, taruh semua firman Kristus dalam hatimu. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus, kemudian firman yang kamu baca, taruh dalam hatimu. Amin. Maka kamu akan mendapatkan kasih dan setia, hesed vehemet. Ingat firman Tuhan berkata, kasih karunia melimpahi kamu. Kasih karunia melimpahi kamu. Melalui pengenalan akan Allah dan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Maka kasih karunia melimpahi kamu. Kasih karunia, kasih dan setia, hesed vehemet tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dan apa yang terjadi? Maka kamu akan mendapatkan kasih dan penghargaan di mata Allah. Termasuk di mata manusia. Ada begitu banyak orang Kristen yang berusaha untuk mendapatkan kasih dan penghargaan di mata Allah, di mata manusia. Mereka baca Alkitab lebih lagi. Mereka berdoa lebih lagi. Mereka memberikan persembahan lebih lagi, tapi dengan motif yang salah. Supaya Tuhan ingat saya. Saya berdoa, yang penting absen. Baca Alkitab, yang penting Tuhan lihat saya baca Alkitab. Absen. No. Kamu baca Alkitab, karena memang kamu lapar dan haus. Itu makananmu, itu minumanmu. Kamu berdoa, karena kamu punya hubungan dengan Bapamu. Dia Bapamu, kamu anaknya. Ada hal-hal yang perlu kamu dengar dari Bapamu, dan ada hal-hal yang perlu kamu sampaikan kepada Bapamu. Kamu memberi kepada Tuhan, karena kamu ingin menunjukkan, mengekspresikan bahwa engkau adalah sumber dari semua yang aku miliki hari ini. Amin. Itu motivasi yang benar. Jadi perhatikan baik, ada begitu banyak orang yang memiliki motivasi yang salah. Jadi tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Taruh itu dalam loh hatimu. Mengenal dia lebih lagi. Itu sebabnya Yeremia berkata, kalau ada orang yang bijaksana, jangan dia bermegah di atas kebijaksanaannya. Kalau ada orang yang kuat, jangan dia bermegah di atas kekuatannya. Kalau ada orang yang kaya, jangan dia bermegah di atas dasar kekayaannya. Tapi kalau ada yang mau bermegah, biarlah dia bermegah karena yang satu ini. Bahwa dia mengenal aku sebagai Tuhan yang penuh kasih setia, hesed vehemet, keadilan, dan kesetiaan. Kamu mengenal dia. Amin. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Taruh semua dalam hatimu. Maka kasih dan setia, kasih karunia melimpahi kamu. Dan ketika kasih karunia melimpahi kamu, apa yang terjadi? Kamu mendapatkan kasih, penghargaan, favor. Bukan hanya di mata manusia, di mata Allah. Dan banyak orang yang berusaha mendapatkan kasih dan penghargaan di mata manusia dengan cara yang salah. Dia tahu A sama B lagi gak suka. Dia deketin B. Dia jelekin A. Dia puji-puji B.
Dia deketin A, dia jelekin B, dia puji-puji A. Saudara mau disayang sama bos saudara? Banyak orang yang berusaha untuk disayang sama bos. Jelekin yang lain, injek kepalanya, cari muka, ngejilat. No, enggak itu caranya. Enggak itu caranya. Itu cara yang salah. Seberapa banyak di antara saudara yang mau disayang sama bos? Tuhan tolong catat yang tunjuk tangan. Termasuk bos besar Tuhan. Karena bos besar saudara adalah Allah. Amin. Bagaimana caranya? Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada lohmu. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Kasih karunia melimpahi kamu. Hesed Vehemet tidak pernah meninggalkan kamu. Maka kamu akan mendapatkan kasih penghargaan. Bukan hanya di mata manusia, tapi di mata Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Cerita yang berikutnya. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kalau saudara baca cerita sebelumnya, cerita ini berbicara tentang Abraham yang memberikan tugas kepada hambanya untuk pergi ke kaum keluarganya, mencari istri untuk anak yang paling dia kasih. Siapakah dia? Ishak. Di dalam perjalanan untuk melaksanakan tugas dari tuannya, hamba ini berdoa. Perhatikan baik-baik. Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Katakan bersama saya, tercapai tujuanku. Dengan kata lain dia berdoa supaya apa yang aku lakukan sekarang, tugas yang diberikan Tuanku berhasil. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Dia minta kasih setia Tuhan. Kata kasih setia di sini terjemahannya hesed. Dia minta hesed. Kasih karunia. Supaya apa yang dia kerjakan berhasil. Supaya tujuannya tercapai. Di situ aku berdiri dekat mata air. Anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kemudian dia minta tanda sama Tuhan. Tuhan, apabila aku bertemu dengan seorang wanita, dan apabila aku berkata kepada wanita itu, beri aku minum, maka dia akan mencondongkan buyungnya, memberi aku minum, dan bukan hanya memberi aku minum, tapi juga kepada unta-untaku. Dan puji Tuhan, dia bertemu dengan Ribka. Dia minta minum, Ribka mencondongkan buyungnya, bukan hanya memberi dia minum, tapi Ribka juga berkata, aku akan memberi kamu minum termasuk unta-untamu. Tanda sudah diberikan. Sekarang tinggal satu lagi pesannya Abraham. Jangan kamu cari istri dari antara orang Kanaan, tapi hanya kepada kaumku. Kaum keluargaku. Tanda sudah diberikan. Sekarang dia tanya sama Ribka, kamu anak siapa? Dan dia berkata begini, saya anak Betuel, anak Milka, anak Nahor. Siapa Nahor? Nahor saudaranya Abraham. Nahor punya anak yang bernama Betuel. Betuel kawin sama Milka. Dan mereka berdua, Betuel, Milka, punya anak yang namanya Ribka dan Laban. Jadi confirm, ini keluarganya Abraham. Tujuannya tercapai. Waktu tujuannya tercapai, dia berdoa seperti ini. Ayat 26, 27. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allahku, Tuhan Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Kata kasih dan setia di sini, lagi-lagi terjemahannya, hesed vehemet. Terpujilah Allah, Tuhan, Tuanku Abraham, yang selalu memberikan kasih dan setianya. Apa yang terjadi? Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudaraku Tuanku ini. Apa yang menjadi tujuanku berhasil. Kalau Tuhan memberikan kasih dan setia, apa yang kamu kerjakan berhasil.
Ini semua berbicara tentang pribadi Yesus yang disembunyikan dalam perjanjian lama. Dan sekarang pribadi itu ada di dalammu. Waktu Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepada seseorang, apa yang dikerjakan orang ini berhasil. Sekarang kita lihat dalam perjanjian baru. Pribadi yang sesungguhnya, waktu pribadi ini datang, Hesed Vehemet datang. Apa yang terjadi? Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Saudara sudah tahu, Yeriko adalah kota yang terkutuk. Yosua pernah mengutuk kota Yeriko. Terkutuklah orang yang bangkit kembali untuk membangun kota Yeriko. Masih ingat bagaimana Yosua mengutuk kota Yeriko? Dengan nyawa anaknya yang sulung, dia meletakkan dasar kota itu. Dengan nyawa anaknya yang bungsu, dia meletakkan pintu gerbang kota itu. Jadi anaknya yang paling besar, anaknya yang paling kecil, itu mati. Kalau anaknya 5, berarti yang kedua, ketiga, keempat juga kena ketuk, tapi nggak mati. Yang pertama dan yang terakhir itu mati. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama siapa? Bartimeus, anak Timeus. Dijelaskan lagi, ditekankan anak Timeus. Karena Bartimeus, bar itu anak, Barabas, Baraba, anak bapa. Bartimeus, anak Timeus. Jadi di sini ditekankan nama bapaknya. Di kota Yeriko. Dan orang ini miskin dan buta. Jadi kemungkinan bapaknya yang bernama Timeus adalah orang yang pernah bangkit kembali membangun kota Yeriko. Anaknya terkutuk. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku, have mercy on me. Have mercy on me." Beberapa Alkitab bahasa Inggris terjemah, "Show me your grace." Tunjukkanlah kasih karuniamu, kasihanilah aku. Dia berteriak, dia berseru kepada pribadi Hesed Vehemet. Pribadi kasih karunia, berikan kasih karuniamu padaku. Apa yang terjadi setelah itu? Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu, perhatikan baik-baik, ia menanggalkan jubahnya. Jubah buat seorang pengemis adalah identitas. Saudara tahu, identitas dia pengemis dari mana? Dari jubahnya, dia memakai jubah. Identitas. Apa yang terjadi? Waktu dia datang kepada pribadi Hesed Vehemet. Waktu dia berjumpa dengan pribadi kasih karunia. Apa yang terjadi? Dia tinggalkan identitas dia yang lama. Kemudian Tuhan bertanya kepada dia. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Berikan kasih karuniamu. Dia tanggalkan identitasnya. Dia bukan lagi pengemis. Dan Tuhan berkata, "Kau mau apa?" "Tuhan, aku butuh kasih karuniamu supaya aku dapat melihat."
Apa yang terjadi? Alkitab berkata, pada saat itu juga melihatlah. Iya. Waktu kamu bertemu dengan pribadi ini, Hesed Vehemet, apa yang terjadi? Kamu dibebaskan dari segala kutuk. Kalau kamu sakit, kamu disembuhkan. Waktu pribadi ini datang, perhatikan baik-baik. Sekarang dia ada di dalammu. Dia gantikan posisimu di atas kayu salib. Menjadi terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia gantikan posisimu menjadi terkutuk. Supaya hari ini, tidak lagi ada kutuk yang datang kepadamu. Hanya berkat yang datang kepadamu. Kalau kamu sakit, dia tergantung di sana. Dia bukan hanya menanggung kutuk yang menjadi bagianmu. Tapi dia hancur-hancuran. Orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya dia sedang menanggung semua penyakitmu. Supaya hari ini oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Pribadi ini sekarang ada di dalammu. Ada di dalammu. Dan dia penuh kasih karunia. Dari kepenuhannya ini, kamu akan menerima kasih karunia. Demi kasih karunia. Demi kasih karunia. Kamu melihat dalam perjanjian lama, hanya dalam bentuk gambaran. Dan kamu sudah melihat ketika orang-orang dalam perjanjian lama bertemu dengan pribadi ini, yang masih disembunyikan, Hesed Vehemet. Apa yang terjadi? Yang pertama, sesuatu yang baik terjadi. Yang kedua, orang-orang dalam perjanjian lama, waktu mereka menerima kasih dan setia Tuhan, Hesed Vehemet yang merupakan gambaran tentang Yesus. Apa yang terjadi sama mereka? Mereka diberkati berlimpah-limpah. Yakub waktu pergi dari rumahnya hanya sebatang tongkat dia bawa. Tapi Tuhan memberikan apa yang sesungguhnya tidak layak Yakub terima. Hesed Vehemet. Kasih dan setia. Apa yang terjadi? Yakub diberkati berlimpah-limpah. Amin. Dan Mazmur berkata, janganlah kiranya kasih dan setiamu meninggalkan aku. Amin. Waktu kasih dan setia tidak pernah meninggalkan seseorang. Apa yang terjadi sama orang ini? Orang ini selalu mendapatkan kasih dan penghargaan di mata Allah dan di mata manusia. Nggak tahu kenapa, saudara ada di tengah-tengah orang, dimanapun saudara berada, orang-orang suka sama saudara. Memberikan favor. Jadi orang yang ringan tangan ingin membantu, memberikan kebaikan. Amin. Saudara mendapat kasih di mata Allah dan Allah bisa memberikan favor sehingga kamu mendapat kasih dari semua orang. Bagaimana caranya? Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Enggak ada cara lain. Dan ketika orang-orang dalam perjanjian lama menemukan Hesed Vehemet, kasih dan setia, apa yang terjadi? Apa yang menjadi tujuannya tercapai? Berhasil. Amin. Dan ini dibuktikan ketika pribadi itu datang ke dalam dunia ini. Dia bertemu dengan orang yang terkutuk, miskin, sakit. Apa yang terjadi? Sesuatu yang baik terjadi. Sesuatu yang baik terjadi. Sesuatu yang baik terjadi. Dia dilepaskan dari segala kutuk. Tujuan hidupnya mungkin, saya nggak perlu kaya, mungkin saya nggak perlu, tapi supaya saya bisa melihat. Tujuan hidupnya tercapai. Dia bisa melihat. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya berkecukupan, tapi berkelimpahan. Dia dibebaskan dari kemiskinan. Dan dia bisa melihat. Betapa luar biasa pribadi ini. Hesed Vehemet. Dan sekarang pribadi itu ada di dalammu. Ada di dalammu. Dan pribadi ini penuh dengan kasih karunia. Penuh. Dari kepenuhannya ini. Alkitab berkata, dia berkuasa. Dia berkuasa. Melimpahkan semua kasih karunia yang dia miliki. Tuhan tahu masalah, tantangan, pergumulan yang kamu hadapi. Seluruh area hidupmu. Saudara tidak bisa sembunyikan. Dia bisa melihat seluruh area hidupmu. Kalau di situ ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah. Dia tahu. Dia punya kasih karunia. Tersedia untuk seluruh tantangan, masalah, pergumulan dalam seluruh area hidup. Minta. Minta. Selalu saya setiap kali berdoa, Tuhan saya minta kasih karunia-Mu. Dalam apapun, baca Alkitab saya minta kasih karunia-Mu Tuhan.
Amin. Mau pergi ke kantor, Tuhan saya minta kasih karunia-Mu Tuhan. Mau naik khotbah, enggak, sekarang doanya nggak mau panjang-panjang. Tuhan, cukuplah kasih karunia-Mu bagiku. Karena hanya kasih karunia yang kamu butuhkan. Seluruh area hidupmu, hanya kasih karunia yang kamu butuhkan. Dan sekarang pribadi itu sudah ada di dalammu. Dia penuh kasih karunia, penuh kebenaran. Apapun tantangan, masalah, pergumulan dalam hidupmu, pribadi itu ada di dalammu. Dan kita sudah belajar betapa luar biasa pribadi Hesed Vehemet ini. Dalam orang-orang perjanjian lama, ketika Hesed Vehemet diberikan kepada setiap orang dalam perjanjian lama, ini yang terjadi. Dan sekarang pribadi itu ada di dalammu. Apapun masalah, pergumulan, tantangan, wrap up semuanya, masalahnya, jawabannya ada di dalammu sekarang. Amin. Saudara yang tahu apa masalah, tantangan, pergumulan dalam hidupmu. Kamu yang tahu. Tuhan, saya minta kasih karunia-Mu Tuhan. Untuk rumah tanggaku Tuhan. Tuhan, saya minta kasih karunia-Mu untuk anakku Tuhan. Ini yang satu ini, Tuhan ini spesial banget nih buat saya. Spesial betul nih buat saya. Tuhan, aku tahu Tuhan, Engkau punya kasih karunia buat anakku yang satu ini. Tuhan, saya nggak tahu Tuhan, kenapa setiap kali saya masuk ke perusahaan ini, saya pitching, saya nggak pernah berhasil. Saya nggak tahu Tuhan. Tapi saya minta kasih karunia dan kebaikan-Mu Tuhan. Saya minta kasih karunia kebaikan-Mu. Supaya saya mendapat kasih di mata-Mu Tuhan. Termasuk di mata orang-orang yang ada di perusahaan itu Tuhan. Amin. Hanya kasih karunia Tuhan yang sanggup melakukan. Jangan gunakan cara-cara yang salah. Untuk mendapatkan kasih dari orang. Jangan. Tuhan memberikan kasih karunia kepadamu. Dan Tuhan juga bisa menggerakkan hati orang itu. Waktu kamu bertemu, entah kenapa, orang itu bisa memberikan kasih kepadamu. Favor. Itu cara yang benar. Karena Alkitab berkata, hati seorang raja seperti batang air di tangan Tuhan. Kemana Tuhan mau mengalirkan? Hati orang itu ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau mengalirkan kepada saudara, memberikan kasih kepada kamu, kamu mendapatkan kasih dari Tuhan. Amin. Jadi berdoa setiap hari. Apapun masalah, tantangan, pergumulanmu hari ini, berdoa. Tuhan, saya minta kasih karunia. Termasuk untuk kesehatan saya Tuhan. Saya minta kasih karunia. Dokter vonis saya A, B, C, Tuhan saya minta kasih karunia. Saya minta kasih karunia-Mu Tuhan. Cukuplah kasih karunia-Mu bagiku Tuhan. Tuhan, karir saya Tuhan, saya minta kasih karunia. Cukuplah kasih karunia. Tuhan, anak saya studinya pas-pasan Tuhan. Disuruh belajar gak mau, males Tuhan. Kerjanya main game Tuhan, saya minta kasih karunia-Mu Tuhan. Untuk anak saya ini. Waktu Tuhan memberikan kasih karunia kepada anak. Oh, jangan main-main. Adakah sesuatu yang mustahil buat Tuhan? Sesuatu yang baik akan terjadi sama anak. Sesuatu yang baik akan terjadi sama anak. Anakmu diberkati berlimpah-limpah. Amin. Dan apa yang dikerjakan anakmu berhasil. Berhasil. Sesuatu yang baik terjadi. Jadi minta kasih karunia dan kebaikan Tuhan dalam hidup. Saudara yang tahu apa masalah, tantangan, pergumulan dalam hidupmu? Dalam seluruh area hidupmu? Ingat, dia bukan hanya punya satu kasih karunia. Tidak. Dia punya begitu banyak kasih karunia. Dia penuh. Apa yang kamu butuhkan, dia punya. Area apapun dalam hidupmu, dia sanggup. Dia berkuasa. Dia berkuasa atas hidupmu. Seluruh area hidupmu. Jadi hari ini, minta, Tuhan, saya minta kasih karunia. Saya minta kasih karunia. Termasuk di hari yang spesial ini, kita mau minta kasih karunia Tuhan untuk bangsa ini. Amin. Biarlah selama 80 tahun, kalau boleh ada sebagaimana ada bangsa ini, itu karena Tuhan selalu menunjukkan kasih dan setianya. Dan kita berdoa hari ini sebagai bangsa yang baik, kita minta supaya juga Tuhan senantiasa menunjukkan kasih dan setianya. Supaya sesuatu yang baik terjadi atas bangsa ini. Supaya bangsa ini diberkati berlimpah-limpah. Sumber dayanya tidak akan pernah habis. Amin. Dan minta pemimpin-pemimpin dengan hati yang baik. Tuhan, hati seorang raja ada di tangan-Mu Tuhan. Hati para pemimpin-pemimpin kita berdoa untuk pemimpin-Mu ada di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membelokkan hati mereka Tuhan ke arah yang baik. Supaya mereka bisa memanfaatkan kekayaan bangsa ini dengan baik. Supaya
Apa yang menjadi tujuan bangsa ini? Bangsa yang berdaulat. Bangsa yang bersatu. Tidak lagi ada intoleransi, bersatu. Berdaulat. Amin. Rakyatnya sejahtera. Dan Indonesia maju. Mendapatkan kasih dari bangsa-bangsa lain. Amin. Tidak lagi dianggap rendah. Dan bukan hanya itu. Bangsa ini akan mendapatkan kasih dalam pandangan Allah. Dan kita berdoa supaya bangsa ini selalu diberkati. Berikan kemuliaan untuk pribadi Hesed Vehemet. Amin. Betapa luar biasa Yesus, saudara. Betapa luar biasa Yesus saya. Betapa saudara diberkati. Orang-orang dalam perjanjian lama, mereka hanya ketemu sekali-sekali mengalami satu. Tapi semuanya sekarang sudah di wrap up semuanya. Semua kasih karunia ada dalam Yesus Kristus. Dan sekarang pribadi itu ada di dalam. Kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Amin. Sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan gak mau kamu sebentar-sebentar baik, sebentar-sebentar gak baik. No, selalu. Ingat, selalu. Betul? Selalu. Allah berkuasa memberikan segala kasih karunia-Nya. Apa yang kamu butuhkan? Sebutkan. Dalam setiap masalah, di situ ada kasih karunia. Dalam setiap tantangan, di situ ada kasih karunia. Dalam setiap pergumulan, ada kasih karunia. Karena Tuhan mau anak-anaknya selalu. Selalu. Enggak ada kesempatan untuk tidak. Selalu. Selalu. Amin. Mau keadaan dunia nggak baik, mau keadaan dunia baik, tapi anak-anaknya selalu. Selalu berkecukupan. Selalu sehat. Selalu baik. Selalu berhasil. Malah berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk pribadi Hesed Vehemet. Betapa kami bersyukur Tuhan. Untuk Yesus. Sesuatu yang berharga. Pribadi kasih karunia. Dan kebenaran. Yang sekarang tinggal di dalam kami. Betapa kami bersyukur kami telah melihat gambaran Hesed Vehemet dalam perjanjian lama. Ketika seseorang bertemu dengan Hesed Vehemet, dan ketika Tuhan melimpahkan seseorang dengan Hesed Vehemet, apa yang dia kerjakan berhasil. Sesuatu yang baik terjadi. Mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah, dalam pandangan manusia. Tujuannya berhasil. Diberkati berlimpah-limpah. Dan sekarang pribadi ini telah datang ke dalam dunia ini. Menggantikan posisi kami menjadi terkutuk. Supaya kami dibebaskan dari segala kutuk. Menanggung semua penyakit kami. Supaya hari kami bisa hidup dalam keadaan yang sehat diberkati. Dan pribadi itu sekarang tinggal di dalam kami. Engkau tahu satu persatu Tuhan anak-anakmu di tempat ini. Tantangan, masalah, pergumulan. Apapun yang mereka hadapi hari ini. Engkau berkuasa. Tidak ada sesuatu yang mustahil buat engkau Tuhan. Engkau berkuasa memberikan kasih karunia. Dalam seluruh area kehidupan mereka. Di mana ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah. Ada kasih karunia demi kasih karunia di sana. Dan hari ini Tuhan. Seperti engkau bertanya kepada orang yang buta. Bartimeus, apakah yang engkau kehendaki aku perbuat? Dan hari ini engkau mempertanyakan hal yang sama kepada anak-anakmu Tuhan. Mereka punya masalah, mereka punya tantangan, mereka punya pergumulan. Engkau bertanya, apakah yang aku kehendaki engkau kehendaki aku perbuat? Kami hanya butuh kasih karuniamu Tuhan. Kami butuh kasih karunia-Mu untuk setiap masalah, tantangan, pergumulan kami, Tuhan. Berikan kasih karunia-Mu, Tuhan. Demi kasih karunia, demi kasih karunia. Kami percaya sesuatu yang baik akan terjadi. Sesuatu yang baik akan terjadi atas anak-anak-Mu di tempat ini. Kasih karunia demi kasih karunia datang dalam kehidupan. Kasih karunia. Juga untuk bangsa ini, Tuhan, kasih karunia demi kasih karunia. Sesuatu yang baik akan terjadi atas bangsa ini. Dan kami kembalikan semuanya untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin.